Right, well, let's go live to Rami Khouri, who's a distinguished fellow at the American University of Beirut, and he joins us from Boston in the US. Thank you very much, Rami, for joining us. So we've been speaking to you throughout this whole time that there has been fighting between Hezbollah and Israel. You've seen the I am proud of my team. They play under press, and we received one unlucky goal. After that, we scored 4, unfortunately not enough for win. We make one good step ahead for Lebanese football. This team have future. Today, Skuad berjuluk Les Cedres ini datang dengan membawa 23 pemain termasuk 3 nama punggawa andalannya, yaitu sang kapten Muhammad Al-Mahdi Al-Musawi, kiper utama Hadi Khan, serta gelandang asal klub Liga Portugal Samuel Harp. Setibanya di Jakarta ini langsung disambut oleh perwakilan dari Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Gak akan dilupakan pemain dan pelatih Libanon, mereka kaget menatap kemegahan Gelora Bung Tomo, dunia soroti atmosfer fans timnas. Surabaya kembali menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Lebanon bukan hanya menyajikan duel di atas lapangan, tetapi juga menghadirkan cerita yang akan terus diingat oleh pemain dan pelatih Lebanon. Mereka kaget, terpukau, bahkan seakan tak percaya ketika pertama kali menatap kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, serta merasakan langsung atmosfer supporter Indonesia yang luar biasa. Bagi Lebanon, laga ini seharusnya menjadi uji coba biasa di luar negeri. Namun kenyataan jauh berbeda. Begitu mereka tiba di Surabaya, dunia seakan berubah. Supporter Indonesia menghadirkan sambutan yang begitu dahsyat, sementara GBT berdiri megah bak arena pertandingan kelas dunia. Tak heran jika kejadian ini menjadi sorotan media internasional. Pagi hari menjelang latihan resmi, rombongan tim Lebanon memasuki area Gelora Bung Tomo. Bus yang mereka tumpangi melaju perlahan melewati jalan yang dipenuhi warga dan supporter lokal. Dari kejauhan, kubah atap stadion sudah terlihat menjulang, megah di bawah langit biru Surabaya. Ketika bus berhenti di depan pintu masuk, para pemain dan pelatih menoleh ke arah bangunan yang seolah tak ada habisnya. Bentuk modern dengan kapasitas lebih dari 45.000 penonton itu membuat mereka terdiam sejenak. Di mata mereka, stadion ini bukan sekadar arena pertandingan, tetapi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Seorang jurnalis asing menggambarkan momen itu, wajah para pemain Lebanon memperlihatkan keterkejutan, seolah mereka sedang berdiri di hadapan stadion kelas Piala Dunia. Belum hilang rasa kagum terhadap kemegahan stadion, mereka langsung disambut atmosfer yang berbeda. Ribuan supporter sudah berada di sekitar stadion, meski pertandingan baru akan digelar malam harinya. Teriakan lantang, nyanyian khas, hingga tabuhan drum tak henti-hentinya bergema. Saat para pemain Lebanon masuk ke lapangan untuk latihan, tribun yang sudah dipenuhi ribuan orang langsung bersorak kencang. Koreografi sederhana dengan bendera merah putih dikibarkan, menambah dramatis suasana. Bagi Lebanon, inilah pengalaman yang sulit didapat di banyak negara. Laga uji coba biasanya berlangsung dengan atmosfer tenang, bahkan sepi. Namun di Indonesia, laga uji coba berubah seakan final turnamen internasional. Sorotan tidak hanya datang dari Lebanon. Media-media internasional juga langsung menyoroti Gelora Bung Tomo. Foto-foto stadion yang dipenuhi cahaya lampu, ditambah lautan merah putih di tribun, viral di berbagai platform. Media olahraga Eropa menuliskan bahwa stadion ini tak kalah megah dari arena kelas dunia di Eropa. Bahkan ada yang menyebut atmosfer supporter Indonesia lebih liar dan menggila dibandingkan fans klub-klub besar. Dunia dibuat kagum, dan nama Surabaya semakin harum di peta sepak bola global. Ekspresi pemain Lebanon. Saat sesi latihan pemanasan, ekspresi pemain Lebanon jelas menunjukkan kekagetan mereka. Beberapa terlihat sibuk mengamati sekeliling stadion, seakan menyimpan rasa takjub. Ada pula yang sempat merekam suasana dengan ponsel pribadi, bukti bahwa mereka tidak ingin melewatkan momen langka itu. Begitu lagu-lagu supporter Indonesia dikumandangkan, konsentrasi mereka beberapa kali pecah. Bahkan pelatih Lebanon terlihat sesekali menoleh ke tribun,
kagum dengan nyanyian yang tak pernah berhenti. Bagi mereka, ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah pengalaman hidup yang akan mereka ceritakan kembali ketika pulang ke negara asal. Jurnalis Lebanon menulis bahwa GBT menghadirkan atmosfer yang jauh berbeda dengan stadion-stadion di Timur Tengah. Di negara mereka, supporter memang hadir dengan semangat tinggi, tetapi jarang ada koreografi megah, nyanyian massal tanpa henti, atau perpaduan musik tradisional dengan modern. Di Surabaya, semua elemen itu ada. Supporter Indonesia membawa drum, trompet, bahkan alat musik tradisional. Semua bersatu menciptakan dentuman suara yang menggema tanpa henti. Bagi pemain Lebanon, ini adalah tembok suara, yang membuat mereka harus benar-benar fokus jika tidak ingin terintimidasi. Tak butuh waktu lama, atmosfer ini viral. Video ribuan supporter bernyanyi di GBT diunggah ke media sosial FIFA, dengan caption, "This is Asia. This is Indonesia." Unggahan itu langsung disukai jutaan orang dari berbagai negara. Media Arab, Eropa, hingga Amerika Latin mengulas momen ini. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia kini bukan hanya tampil dengan skuad yang semakin kuat, tetapi juga memiliki supporter kelas dunia. Nama GBT dan Surabaya mendadak trending di berbagai platform digital. Supporter jadi pemain ke-12. Bagi timnas Indonesia, atmosfer ini adalah energi tambahan. Para pemain merasakan semangat membara ketika mendengar puluhan ribu suara bergema. Mereka tahu, mereka tidak sendirian. Ada lautan manusia yang siap memberi dukungan hingga menit terakhir. Sementara bagi Lebanon, supporter Indonesia benar-benar menjadi pemain ke-12 yang tak bisa diabaikan. Tekanan psikologis hadir sejak mereka menginjakkan kaki di stadion. Meski berstatus tamu, mereka merasakan seolah bermain di panggung final melawan tuan rumah yang tidak kenal lelah memberi semangat. Pemain dan pelatih Lebanon akan selalu mengingat momen ini. Mereka datang ke Surabaya dengan ekspektasi sederhana, tetapi pulang dengan cerita luar biasa. Tentang sebuah stadion megah bernama Gelora Bung Tomo, tentang ribuan supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi, tentang atmosfer yang bahkan membuat dunia terkagum. Momen ini juga meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Bukan hanya soal sulitnya menghadapi Indonesia di lapangan, tetapi juga tentang betapa besarnya cinta rakyat Indonesia terhadap tim nasionalnya. Fenomena ini bukan sekadar cerita indah. Ia juga membawa dampak jangka panjang. Dunia kini semakin yakin bahwa Indonesia pantas menjadi tuan rumah turnamen-turnamen besar. Dengan infrastruktur megah dan supporter luar biasa, peluang itu semakin terbuka lebar. Bagi Lebanon sendiri, pengalaman ini mungkin menjadi motivasi untuk membangun atmosfer serupa di negara mereka. Mereka melihat langsung bahwa sepak bola tidak hanya dimainkan di lapangan, tetapi juga hidup di hati rakyat. Pertandingan FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo bukan hanya soal duel Indonesia kontra Lebanon. Lebih dari itu, ia adalah panggung megah yang memperlihatkan kekuatan infrastruktur dan kecintaan supporter Indonesia terhadap sepak bola. Pemain dan pelatih Lebanon akan pulang dengan membawa cerita yang tak akan pernah mereka lupakan.